Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita hari ini masuk di pertemuan dengan pokok bahasan penulisan laporan bisnis, gitu ya. Jadi ini materi untuk minggu ini, di mana teman-teman sudah menjalankan bisnisnya, membuat sebuah produknya, dan ini teman-teman akan membuat konsep bagaimana penulisan laporan bisnis itu sendiri. Oke, jadi ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan dan mengolahkan nanti ada berbagai macam bentuk laporan bisnis ya. Kemudian teman-teman juga akan mempersiapkan suatu laporan bisnis, kemudian menjelaskan bagian-bagian tertentu dari laporan bisnisnya. Yang terakhir akan menjelaskan ya, organisasi tubuh dalam laporan bisnis. Ya ini eh, pengertian laporan bisnis sebenarnya banyak sekali versi-versi yang bisa kita adopsi terkait apa itu laporan bisnis. Jadi dalam konteks komunikasi bisnis, sebuah laporan bisnis ini memiliki peran strategis sebagai media penyimpanan informasi yang sifatnya akurat dan objektif, ya, di mana ada pihak-pihak yang berkepentingan terkait laporan bisnis yang teman-teman nanti buat, gitu ya. Jadi menurut Murphy dan teman-teman, uh, dia menyatakan bahwa laporan laporan merupakan sebuah atau sebentuk penyampaian informasi yang bersifat netral, ya, tidak memihak dan disusun dengan tujuan yang jelas berdasarkan rencana penyajian fakta-fakta kepada seorang atau lebih. Dalam ruang lingkup ini ya kita berbicara tentang bisnis tertentu. Ya, sifat netral dan tidak memihak dalam laporan bisnisnya yang menjadi hal yang fundamental untuk menjaga kepercayaan penerima laporan. Jadi netralitas ini mengacu pada keharusan penyusunan laporan untuk menyajikan data dan informasi sesuai kenyataan tanpa adanya unsur keberpihakan, manipulasi yang dapat mempengaruhi dalam keputusan bisnisnya. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah laporan bisnis, ya kita harus memenuhi komponen ini minimal. Ya. Dia sifatnya netral, tidak memihak, kemudian tujuannya jelas sesuai dengan fakta-fakta. Ya, ya secara umum sebenarnya laporan bisnis ini memiliki beberapa karakteristiknya kalau kita lihat dari pengertian Murphy dan teman-teman. Ya, pertama objektivitas. Ya, dia mengedepankan apa? Fakta-fakta. Ya, kemudian tujuan, gitu ya. Laporan disusun berdasarkan ya informasi yang spesifik. Kemudian netralitas yang menghindari ya keberpihakan atau opini-opini pribadi dari seseorang dan banyak lainnya, gitu ya. Nah, ini bagan alir laporan bisnis, gitu ya. Jadi kalau kita jelaskan dari bagan alir ini, sebenarnya bagan ini menggambarkan alur proses informasi dalam bentuk laporan bisnis, gitu ya. Kemudian diteruskan ke dalam jenjang lingkungan dari sebuah organisasi perusahaan kalau di sini. Ya biasanya proses itu dimulai dari fungsi operasional dan staf yang meliputi, gitu ya. Meliputi ada produksi, ada keuangan, distribusi, dan personalia di bagian paling bawah. Kemudian seluruh unit ini menyusun laporan berkala yang mengenai aktivitas dan kinerjanya masing-masing. Kemudian meneruskannya laporan tersebut ke manajemen eksekutif. Ya, selanjutnya manajemen eksekutif inilah yang akan melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berdasarkan laporan yang telah disusun di fungsi operasional dan staf. Ya, kemudian manajemen eksekutif juga itu akan menyusun laporan strategis kepada dewan komisaris. Ya, jadi laporan paling bawah, dievaluasi, dilaporkan lagi kepada dewan komisaris. Nah, ya dewan komisaris kemudian meneruskan laporan, ya, dia meneruskan laporan hasil pengawasan dan evaluasi dari pemegang saham. Ya, ya, jadi pemegang saham ini adalah pihak yang tertinggi yang memiliki wewenang atas keputusan perusahaan. Jadi bagan ini menunjukkan bahwa laporan bisnis memiliki aliran vertikal dari operasional hingga pemegang saham. Jadi yang paling bawah dari fungsi operasional kepada pemegang saham. Jadi datanya ini memang benar-benar kalau kita mengumpulkan teman-teman ya
harus sesuai dan fakta, netral dan tidak keberpihakan, sehingga apa? Nanti keputusan yang paling atas ini tidak salah. Ini ada beberapa poin kegunaan laporan bisnis. Ya, sebenarnya laporan bisnis berfungsi sebagai sebuah tools dalam proses manajerial dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sebenarnya secara umum, laporan ini digunakan untuk memonitor atau mengendalikan semua operasional perusahaan ya secara umum. Ya, aktivitas operasional, kemudian dia membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur, ya, memenuhi kewajiban hukum dan aturan yang berlaku. Kemudian selain itu juga laporan bisnis juga berperan dalam mendokumentasikan capaian, ya, kecapaian dari kinerja dari perusahaan atau organisasi, ya baik itu sifatnya internal maupun eksternal. Kemudian di sisi lain juga kegunaan laporan bisnis ini ya menjadi dasar untuk menganalisis informasi, ya, memberikan rekomendasi serta memberikan juga rekomendasi pemecahan sebuah masalah dan menjadi acuan dalam mencari pendanaan katakanlah atau membuka bisnis baru. Ya, kemudian ada beberapa klasifikasi terkait laporan bisnisnya. Yang pertama itu menurut fungsinya. Ya, jadi menurut fungsinya, laporan ini dibedakan berdasarkan tujuan penyusunannya. Ya, seperti laporan informatif, analitik, dan rekomendatif. Itu fungsinya. Fungsinya buat apa? Kemudian yang kedua menurut subjeknya. Ya, laporan dikategorikan berdasarkan pihak atau unit yang membuat dan menerima laporan. Subjeknya siapa? Kemudian formalitas, ya, biasanya laporan dalam bentuk segi formalitas sesuai dengan kebutuhan dan situasinya. Ya, kemudian menurut keasliannya, biasanya laporan bisnisnya dibedakan menjadi ya laporan asli atau salinan. Kemudian menurut frekuensi, ya biasanya bersifat rutin, ya frekuensi rutin atau insidentil, ya tiba-tiba atau berkala sesuai dengan jadwal tertentu, itu frekuensi. Kemudian jenisnya, ya berdasarkan jenisnya, ya laporan dibagi berdasarkan isi bentuknya, bisa laporan keuangan, laporan operasional atau laporan proyek. Kemudian menurut kegiatan proyek, ya laporan berkaitan dengan pelaksanaan perkembangan, gitu ya, pelaksanaan perkembangan hingga hasil proyek tertentu, itu kegiatan proyek. Kemudian kalau menurut pelaksanaan pertemuan, ya biasanya laporan ini disusun ya berdasarkan pertemuan, misalnya ada forum formal, ya rapat-rapat direksi, pemegang saham, itu ada laporannya, itu menurut pelaksanaannya. Nah itu jadi kalau kita lihat tabel gitu ya. Ya, jadi menurut dasar klasifikasinya ada 8 gitu, ada menurut fungsinya, ya berdasarkan fungsinya ini ya tujuan laporannya apa gitu ya. Hanya memberi informasi, melakukan analisis dan seterusnya. Contohnya ya laporan bulanan sifatnya informatif, laporan analisis kerja bersifat analitis, kemudian laporan usulan bersifat rekomendatif. Itu menurut fungsinya. Menurut subjeknya, ya contohnya ya siapa yang menyusun dan siapa yang menerima, ya laporan manajer keuangan kepada direktur utama, ya subjeknya. Jadi yang menyusunnya itu laporan keuangan kepada direktur utama. Kemudian formalitas, ya laporan formalnya tahunan atau memo internal, itu sifatnya informal. Formalitas ada 2 macam. Keasliannya ya ada 2, laporan hasil audit aslinya atau kopi laporan bulanan. Ya frekuensi yang tadi ya laporan harian produksi gitu ya. Insidentil, misalnya tiba-tiba ada kecelakaan kerja, itu frekuensinya insidentil sifatnya. Kemudian laba rugi sifatnya berkala. Kemudian menurut jenisnya itu ada laporan keuangan tahunan, gitu ya. Kemudian ada laporan proyek pengembangan baru. Kegiatan proyek contohnya itu ya progres, misalnya kita ngomongin kegiatan proyek ada progresnya, laporannya seperti apa. Kemudian nanti laporan akhir proyeknya apa. Ya, kemudian pelaksanaan pertemuan ya teman-teman bisa ya biasanya disebut dengan notulen, yaitu laporan juga dalam bentuk pelaksanaan pertemuan. Ya, kemudian bagaimana sih persiapan apa yang harus kita butuhkan ketika menulis sebuah laporan bisnis? Ya, yang pertama itu kita definisikan dulu ya masalah, tujuan dan ruang lingkupnya. Ya,
Apa yang kita akan lakukan pada tahapan persiapan? Ya, kita akan menentukan topik utamanya, tujuan laporan, serta pembahasan agar laporannya lebih fokus. Kemudian setelah kita persiapkan poin pertama, kita akan pertimbangkan penerima laporannya. Yang kita lakukan, kita identifikasi siapa akan menerima laporan ini, agar isi dan bahasanya laporan sesuai dengan kebutuhan penerima. Karena kalau kita lihat menurut fungsinya atau subjeknya gitu ya, ya laporan yang diterima dari fungsional, kalau kita lihat di bagian tadi fungsional, operasional, dan staff, laporannya kepada uh, katakanlah supervisornya, itu laporan itu akan berbeda ketika akan diterima sama dewan komisaris atau pemegang saham. Nah, jadi kita lihat penerima laporannya siapa. Kemudian kita akan menentukan ide atau gagasan, ya. Kita menyusun ide pokok yang akan dibahas, kemudian kita kumpulkan bahan yang diperlukan. Mengumpulkan bahannya apa? Ya data, fakta gitu ya, informasi atau referensi ya yang relevan ya dengan penulisan laporan. Kalau dia tidak relevan atau tidak sesuai fakta, ya tidak perlu dimasukkan dalam bahan-bahan yang kita perlukan atau dalam laporan bisnisnya. Kemudian kita menganalisis dan menafsirkan datanya. Ya, kita kumpulkan, kemudian kita menarik kesimpulan atau makna dari data tersebut. Yang terakhir, ya kita organisasikan data dan persiapan kerangka akhirnya. Ya, kita kelompokkan data sesuai pembahasan, menyusun kerangka laporan dan sistematis untuk memudahkan penulisan akhirnya. Ya, kemudian ada beberapa bagian pokok dalam laporan bisnisnya. Ya, jadi ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Ya, pendahuluan ini biasanya berisi informasi awal yang menjelaskan alasan dibuatnya laporan. Ya, siapa yang memberi kuasa atau menerima laporan tersebut, serta ruang lingkup laporan yang akan dibahas. Kemudian di dalam pendahuluan juga biasanya dijelaskan mengenai masalah yang dihadapi, maksud dan tujuan laporan tersebut, kemudian metodologi dan cara pengumpulan datanya. Itu dijelaskan dalam pendahuluan. Kemudian dalam isi laporan, ya biasanya isi laporan ini bagian utama yang menyajikan pembahasan topik inti dari laporannya. Ya, jadi di isi laporan ini sebenarnya kita akan memaparkan data, fakta, kemudian hasil analisis dan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan laporannya tadi. Ya, semua hal penting dikembangkan secara sistematis agar mudah dipahami oleh penerima laporannya. Ya, makanya biasanya isi laporan itu disusunnya ya rapi, bisa dalam bentuk narasi, atau biasa kalau kita laporan penjualan itu bentuknya tabel dan grafik, itu lebih apa ya, lebih lebih pas saja gitu ya. Karena kalau kita fokusnya ke penjualan dan segala macam, mereka akan melihat tabel grafiknya, melihat trennya ya, sehingga lebih mudah. Kemudian di bagian terakhir penutup, ya sebenarnya kalau penutup ini merangkum keseluruhan isi laporan yang sebelumnya. Ya, kemudian dia menyajikan kesimpulan dan hasil pembahasan dari laporan yang ada, dari kontennya. Ya, kemudian juga penutup ini memberikan rekomendasi atau saran tindak lanjut yang dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan di masa datang. Ya, jadi sebenarnya penutup juga itu harus dibuat secara singkat, namun dia jelas dan fokus pada hal yang apa ya, yang perlu ditindaklanjuti lebih dalam, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk materi kita hari ini cukup dari sampai di pokok laporan bisnisnya. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin bertanya boleh ke WhatsApp pribadi saya boleh, atau ke grup, atau ya mengirimkan pesan lewat DM Instagram juga boleh. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di materi berikutnya terkait laporan bisnis atau mata kuliah dari kewirausahaan. Terima kasih.